tadi Anda sudah lihat ya VT-VT highlight bagaimana anak dengan autisme itu ternyata jika diberikan terapi dan pendidikan yang benar bisa menjadi seseorang, menjadi sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Nih, aku baru baca majalah, Ibu Tangguh punya 3 anak istimewa. Anak yang pertama umur 15 tahun itu terkena Asperger, kemudian anak yang kedua usia 13 tahun ini didiagnosa Down syndrome. Dan anak yang ketiga bernama Charlie berusia 8 tahun itu terkena autis. Coba kita bayangkan berada di posisi ibu ini. Memiliki 1 anak dengan kebutuhan khusus itu saja membutuhkan perhatian yang sangat lebih dan sangat ekstra. Bagaimana ketika Anda memiliki 3 orang anak dan 3-tiganya memiliki kebutuhan khusus. Jadi ibunya namanya Becky. Dan kemudian dia harus merawat anak-anaknya 24 jam setiap hari. Bahkan dokter sempat memberi dia obat-obatan untuk mengatasi depresinya, terutama ketika dia harus bercerai dengan suaminya di tahun 2008. Jadi mudah-mudahan pagi hari ini, kenapa kita mengangkat topik ini, saya pengen banget semua orang yang nonton Bahasa Basi, jika Anda memiliki anak berkebutuhan khusus, silahkan keluar dari cangkang Anda, karena di sini Anda akan melihat banyak sekali anak-anak berkebutuhan khusus yang luar biasa. Dan jika Anda tidak memiliki anak yang berkebutuhan khusus, mudah-mudahan pikiran dan wawasan Anda terbuka. Jadi jika suatu saat ketika kita berinteraksi di tempat umum dan kita melihat anak seperti ini, tidak ada lagi pandangan-pandangan negatif yang membuat kita berjauh. Atau bahkan saya pernah mendengar ada seseorang teman saya melarang anaknya bergaul dengan anak yang memiliki autisme. Jadi mudah-mudahan pikiran Anda terbuka dan Anda semakin yakin kalau memang autisme itu bisa ditangani dengan sangat luar biasa sekali. Dan kalau pengen tahu, tadi Panda udah bilang 3 anaknya ini memiliki Asperger, Down syndrome dan autis. Jadi kalau Asperger ini, ya waalaikumsalam. Pagi. Tumben tetangga datangnya sopan. Iya dong. Bawa donat. Iya. Ini kan kebetulan gue baru beli donat. Nah, ini piring punya lo. Ntar donatnya habis, piringnya gue balikin ya. Terus donatnya buat siapa? Ya buat saya lah. Maaf Pak, Bapak agak di luar kebiasaan ya, di mana-mana itu donatnya tolong boleh dibagi di sini. Oh mau. Bagi deh 1. Lagi ngebahas masalah apaan sih? Bapak sopan ya orangnya. Makasih loh Pak. Ngebahas apaan? Nih baca artikelnya. Lo baca sampai mana tadi? Udah baca semuanya. Ya udah. Oh, tentang anak-anak istimewa. Iya, itu dia. Kebetulan gue punya temen. Punya anaknya berkebutuhan khusus. Iya. Panggil dong, pengen ngobrol. Waktu itu pernah kesini kok. Pernah kesini? Iya, tetangga kita juga pernah kesini. Tapi kalau misalkan lo mau, dia bisa kesini lagi. Tapi ada syaratnya. Syaratnya? Lo mau donat kan? Mau. Makan deh. Bener? Bener. Yang pink ya? Bebas. Tapi matanya harus melotot, baru dia bisa nongol. Lo makan donat tapi mata lu harus semelotot mungkin. Aneh banget sih tetangga gue. Kalau gue makan gitu terus datang? Harus melotot. Kurang. Nah, tahan. Pada depan, tahan. Nah, tuh kan. Bener gak? Tahan. Beneran datang? Hebat nih donat. Silakan. Waalaikumsalam. Lagi deh. Aduh, aku cuma gigit donat sambil melotot Mbak, datang loh. Langsung ya. Selamat datang. Makasih. Gimana makannya tadi, coba lihat? Enak-enak. Melotot enak. Wah, bahaya banget nih kalau setiap orang gigit donat sambil melotot Mbak Cindy datang. Silakan duduk di sini Mbak. Wah, pas banget nih. Ya. Gimana Ci? Ya enggak, sebenarnya aku memang udah pernah denger sih beritanya. Jadi Mbak Cindy itu juga memiliki dari 3 anaknya, salah satu ini memiliki kebutuhan khusus ya. Iya. Ini kalau aku nggak salah yang aku dengar di salah satu interview, katanya Mbak Cindy ini punya anak 1 dan anak yang kedua ketiga ini kembar. Iya, betul. Kemudian salah satu dari si anak kembar ini yang memiliki kebutuhan khusus. Iya. Boleh ceritain nggak sih Mbak? Maksudnya ini Mbak nggak keberatan kan untuk sharing ke kita semua? Enggak. Awalnya. Kenapa mesti keberatan? Anak berkebutuhan khusus itu berkah lagi buat orang tuanya. Nah, ini dia nih. Benar. Kadang-kadang mungkin ada orang tua yang berpikir ketika mendapatkan anak yang berkebutuhan khusus ada rasa gimana ya? Betul. Enggak lah.
Jujurnya banyak yang merasa malu dan akhirnya mereka cenderung ngumpetin anak itu. Menutup Wah, diri itu juga. tuh peluang emas banget untuk kita belajar banyak dari si anak ini. Aku juga belajar banyak dari dia. Terus dan kesempatan juga untuk ngumpulin pahala sebanyak-banyaknya sebagai orang tua. Dan jiwa-jiwanya anak berkebutuhan khusus itu ya, mereka tuh pure banget loh jiwanya. Tulus. Mereka tuh nggak ada apa namanya berpura-pura. Mereka tuh hampir nggak pernah berbohong, apa adanya. Mereka kalau baik ya baik gitu. Mereka nggak punya tuh niat-niat buruk atau bahkan curang atau apa kayak anak-anak main terus ada yang curang gitu. Mereka nggak kepikiran kali kayak gitu. Tapi Mbak Ngurusin dirinya sendiri aja dia udah ribet tuh ya itu. gitu. Cuman kan maksudnya sekarang akhirnya Mbak Cindy ini bisa mengucapkan kalau anak berkebutuhan khusus itu adalah berkah, adalah pahala. Butuh berapa lama Mbak Cindy dari mengetahui anaknya didiagnosa memiliki kebutuhan khusus yaitu autisme sampai akhirnya bisa memiliki jiwa yang besar untuk menerima ini bahkan merangkul? Oke. Sebenarnya Omar itu didiagnosa punya autisme itu umur 3 tahun. Memang kalau misalnya kita tuh kalau nggak tahu apa-apa kan kayak gelap gitu ya, gitu. Kita nggak tahu mesti gimana. Yang udah panik-panik duluan gitu. Cuman setelah didiagnosa sama dokter, kebetulan di Indonesia itu juga udah banyak kok dokter-dokter pediatrician yang memang khusus di bagian syaraf anak. Jadi nanti mereka akan ngerujuk tuh apa aja langkah-langkah yang dilakukan, yang bisa dilakukan sama orang tua untuk meminimalisir simptom-simptom ini biar dia bisa berinteraksi atau gabung gitu loh sama community, sama masyarakat dan bisa berfungsi sebagaimana potensinya dan pada umumnya gitu. Dan ini mereka nggak harus yang diasingkan atau kayak gimana, enggak gitu. Tapi pasti ya, kadang-kadang kan pasti semua juga bertanya-tanya perasaan atau reaksi pertama orang tua ketika mendapati anaknya mempunyai kebutuhan khusus. Kita akan cari tahu bagaimana dengan Mbak Cindy dan juga suaminya setelah pesan-pesan berikut. Tetap di Basa Basi, bahas sana, bahas sini. Pemirsa Basa Basi, selamat datang kembali di hari Senin ini. Tadi kita udah sempat ngobrol sama bintang tamu kita. Jadi buat Anda yang mungkin baru aja nonton, kita lagi ngobrolin soal anak berkebutuhan khusus atau anak istimewa. Nah, tadi Mbak Cindy sempat sharing ke kita sedikit kalau di antara 3 anaknya ada 2 yang kembar dan salah satu ini memiliki kebutuhan khusus yaitu anak dengan autisme seperti itu. Nah, sebelum kita ngobrolin lebih lanjut nih Wendy, supaya kebayang Omar namanya, seperti apa kesehariannya di rumah, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Teman Omar di kelas siapa aja namanya? Kelas 4. Kelas 4. Namanya temennya Omar, temen-temen Omar siapa aja? Omar, terus? Aca, Terus? Alexa, terus? Ocha, Kairi, Terus? Aurel, Maiza. Oh, Maisa. Terus? Lagi main apa, Omar? Lagi main apa? Nonton? Iya. Nonton apa? Garfield. Tadi kita sudah lihat bagaimana Omar, tapi dia tahu ya nama teman-temannya dan mungkin banyakkah atau hanya sedikit teman-teman yang dia punya? Dia di satu kelas itu, jadi dia kan memang ada di sekolah umum yang mempunyai divisi khusus anak berkebutuhan khusus. Jadi dia nggak pakai shadow teacher. Kalau misalnya dia di sekolah umum yang nggak ada divisi ABK-nya harus pakai shadow teacher kan. Jadi sedikit informasi, shadow teacher itu biasa si anak didampingi lagi dengan orang selain di guru yang di kelas. Selain guru yang ada di kelas, Ya, betul. gitu. Jadi itu it's a small class, cuman ada 10 orang dan ada 3 guru di dalamnya itu yang memang khusus specialize di anak-anak ABK guru-gurunya. Jadi di kelas Omar tuh juga ada yang autisme jenis ini, jenis Asperger, ada anak yang Down syndrome. Jadi nggak macam-macam, nggak sama diagnosanya sama Omar aja gitu. Gitu. Jadi tadi aku udah sempat ngobrol sebenarnya sama Mbak Cindy ya. Jadi ketika Omar didiagnosa secara medis, secara pasti dengan orang ahlinya pada umur 3 tahun, sebenarnya sebagai seorang ibu, Cindy sudah memiliki intuisi. Iya. Sebenarnya kamu itu melihat Omar, apalagi dia ada kembaran ya, yang dari lahir barengan kita bisa lihat perkembangannya. Iya. Sudah melihat ada sesuatu yang berbeda dari Omar tuh umur berapa? Dari umur 18 bulan atau umur 2 tahun itu sebenarnya.
kalau Syaira kan kakaknya kan jalan cepet, ngomong cepet. Nah, kalau anak kembar ini dua-duanya memang telat ngomong gitu. Dua-duanya ada speech delay memang. Speech delay, tapi pas udah mau 3 tahun Keanu cepet gitu ya, langsung banyak ngomongnya. Nah, Omar yang masih ketinggalan sampai umur 3 tahun. Kayaknya aku emang udah feel, dan aku baca-baca juga kan kayak di internet atau di buku atau apa gitu. Berarti kamu udah ada feeling kayaknya anakku mengarah ke autisme deh. Karena ada simptom-simptom yang sama gitu dari yang aku baca. Akhirnya aku ya memang sih kadang banyak yang bilang itu cuma telat ngomong doang. Cuman aku pikir sih enggak, dia pasti ada something else gitu. Feeling aja sih sebenarnya. Akhirnya aku bawa ke dokter anak yang memang khusus bagian syaraf, dan setelah interview setengah jam sama Omar, itu keluarlah diagnosanya bahwa Omar ini PDD-NOS namanya. Lebih spesifiknya lagi nama autisme dengan jenis PDD-NOS gitu. Oke. Gitu. Berarti yang pasti satu pertanyaan yang muncul akhirnya, pola asuh apa sih yang Mbak Cindy dan suami terapkan ke Omar terutama? Pola asuhnya sih sebenarnya sama aja kayak yang lain, cuman kalau di Omar mungkin kita ya memang harus agak lebih sabar karena berkomunikasi dengan dia tuh nggak bisa langsung kayak sama anak-anak yang lain gitu. Kadang kalau mau ngomong apa kita mesti beberapa kali ngulang gitu. Tapi sekarang sih udah lumayan banget ya dengan terapi yang udah 8 tahun dia jalani gitu, dia bisa cukup berkomunikasi 2 arah tuh udah bisa. Cuman lo nggak bisa expect dia untuk gimana sekolah tadi di teman kok udah gini loh, emang ini deh ngobrol panjang itu nggak bisa gitu. Dia paling banter 4-5 kata gitu. Bahkan kadang-kadang dia kalau misalnya, karena kan kita tuh pola asuhnya itu kita harus sebanyak mungkin ngajakin Omar ngobrol. Itu dari terapisnya tuh memang dokter karena juga. memang anak dengan autisme itu memiliki masalah di komunikasi ya komunikasi, biasanya sosialisasi ya yang paling obvious itu 2. Jadi kita harus di rumah tuh harus sesering mungkin ajakin dia ngobrol biar dia terbiasa untuk ngobrol-ngobrol. Jadi kadang-kadang dia yang kita tanya ini itu kayaknya rempong banget gitu, terus dia wah udah mah nggak mau kalimat. Oh, dia bisa mengucapkan itu udah mah nggak mau kalimat katanya gitu. Tapi gini, sekarang aku balik lagi ketika Mbak Cindy akhirnya dari umur 2 tahun sudah mulai curiga ini ada sesuatu yang salah dengan Omar. Iya. Ada nggak sih fase denial yang muncul kayak enggak mungkin cuman ini, enggak mungkin cuman ini? Kalau aku sih enggak ya gitu, maksudnya aku kalau aku sih I want the truth aja. Kalau aku tuh model orangnya gitu, aku nggak pernah mau denial orangnya. Kalau emang ini ya udah I'll take it gitu, maksudnya nggak apa-apa, ayo kita let's do something tentang hal ini gitu aja. Makanya soalnya anak autis itu kalau early intervention itu akan lebih baik untuk kedepannya dia. Makin early lo tahu dan makin awal lo berikan terapi itu nolong banget lo untuk masa depannya gitu. Kenapa aku tanyain ini ya Wendy? Karena ada beberapa kasus yang aku pernah ngobrol sama orang tua yang memiliki anak dengan autism ini. Kadang-kadang itu ada fase denial, enggak, ini kayaknya mereka cuman telat ngomong doang kok, ntar juga bisa. Akhirnya ditunggu sampai umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun nggak ada perkembangan. Nah sebenarnya itu golden age-nya itu pas 5 tahun ke bawah itu tuh lo harus early intervention gitu. Jadi sebagai ibu yang sudah memiliki anak berkebutuhan khusus, udah tahu bermain intuisi seorang ibu, ada saran nggak kalau misalnya mungkin ada orang tua yang lagi nonton dan udah mulai merasa kayak ini kok ada sesuatu yang berbeda ya sama anak? Ya kalau misalnya anak punya speech delay, terus diajak komunikasi dia nggak pernah mau mandang mata, ya itu tuh yang symptoms yang obvious banget dari anak autis. Mereka nggak pernah mau ngelihat muka atau mata kita lama-lama gitu, dan dia mulai asik punya dunia sendiri dan nggak bisa bermain dengan anak-anak yang lain. Itu cepetan bawa ke pediatrician, ke dokter anak gitu. Oke, itu sebuah saran yang mungkin bisa ibu-ibu terapkan di rumah kalau misalnya menghadapi anak-anak yang mungkin punya ciri-ciri seperti itu. Nah, kalau Omar sendiri sebenarnya sekolah khusus kah atau memang sekolah biasa? Sekolah umum yang ada divisi untuk anak berkebutuhan khusus gitu. Awalnya bagaimana dia bersosialisasi? Ada kesulitan nggak sih Omar? Jadi pertama itu behavioral therapy dulu. Behavioral therapy itu biar dia bisa duduk still gitu di kursi dalam menerima pelajaran gitu. Maksudnya nggak yang hilir mudik. Anak autis kan sering kayak gitu ya. Itu dulu yang pertama. Lalu setelah itu occupational therapy itu kayak misalnya yang anak autis itu biasanya megang pensilnya apa itu perlu dilatih buat nulis atau apa, keterampilan yang motorik halus. Betul. Motorik halusnya berarti ya. Habis itu baru speech therapy. Kalau misalnya dia udah bisa itu, dia bisa di kelas gitu. Bahkan kadang-kadang anak autis tuh punya intelligence yang luar biasa. Kayak Omar nih, emang dia kalau pelajaran bahasa Indonesia atau apa gitu, udah deh ya. Tapi aku dengar-dengar Tapi katanya kalau math, matematika dia jago banget ya. Math dia jago, terus olahraga dia jago gitu. Makanya dia tuh soccer, tenis gitu.
Oke. ikutan les juga. Tapi kemudian kan Mbak Cindy ada 3 anak nih ya, salah satunya Omar. Kemudian gimana cara memberi pengertian Ya. kepada 2 saudaranya ini? Alhamdulillah Syaira sama Kianu tuh sayang banget sama Omar gitu, pengertian banget. Tapi aku juga nggak pernah membebani mereka dengan pokoknya kamu harus ngerti ya, nggak pernah kayak gitu. Jadi kalau Omar misalnya suatu hari dia ada salah atau apa ya tetap kita kasih tahu gitu, nggak yang Omar bisa get away with anything tuh nggak juga gitu. Oke. Tapi mereka selalu care sama dia, dan yang penting itu peran orang tua sih, jangan sampai anak yang 2 ini merasa tersisih atau pilih kasih atau apa gitu. Jadi kita sama-sama, jadi bukan hanya aku sama Firman, tapi dikasih kita tuh pengertian. berempat sama-sama take care dia gitu. Tapi berarti ada komunikasi ke anak yang kayak, oke, adik kamu sama Iya, kamu begini. dulunya iya pasti. Omar Awal-awal dikasih lihat, dikasih tahu ya. pengertian. Omar nih terdiagnosa kayak gini. Jadi kita dari sini harus kita bareng-bareng yuk gitu. Iya, bagusnya karena memang dari dini sudah dilakukan seperti itu ya, Iya. Mbak Cindy ya. Karena kan memang, apalagi kan Omar punya kembaran. Iya, Betul. benar. Nah, nggak usah kembaran. Kadang-kadang adik kakak yang bedanya setahun 2 tahun aja masih ada kecemburuan. Benar. Apalagi kembar kan. Iya. Ya, tapi mungkin dengan cara dikasih tahu kondisi yang sebenarnya, Ya. komunikasi yang baik, makanya semua benar. masalah itu lebih mudah teratasi seperti itu. Tapi sekarang tadi sebenarnya kita dari tadi mengucapin kata-kata autis, anak dengan autisme, kemudian juga tadi Mbak Cindy udah nyebutin ciri-cirinya beberapa supaya lebih enak lagi biar pemirsa lebih tahu lagi lebih mendalam. Saya akan memanggilkan, beliau adalah salah satu ahlinya dan juga memiliki terapi untuk anak berkebutuhan khusus. Mari kita sambut Bunda Lucy. Bunda Lucy. Ini masih dalam suasana Kyonggi ya? Oh iya. Kyonggi. Selamat datang kembali Bunda, apa kabar? Jadi beliau seorang psikolog. Beliau juga punya terapi untuk anak berkebutuhan khusus. Sekali lagi pemirsa, aku sama Wendy dan juga tim Basa Basi pengen banget hari ini. Kadang-kadang kita kalau ngerasa anak gue nggak ada yang berkebutuhan khusus, kemudian kita skip, kita nggak perlu tahu. Please, bukannya berarti kita tidak perlu aware akan keberadaan mereka. Karena aku berapa kali menemukan kasus orang cerita, ketika kita lagi bersosial, berinteraksi di restoran, di supermarket, kemudian ada anak berkebutuhan khusus di situ dan mereka melakukan sebuah perilaku yang dianggap tidak wajar, itu semua langsung memberikan pandangan negatif. Iya. Ini anak kok aneh sih, ini anak kok nakal sih. Tapi kalau kita tahu soal simptomsnya, ciri-cirinya, maka tenggang rasa kita juga akan lebih besar terhadap anak-anak seperti itu. Sekarang buat Bunda Lucy, tadi aku sempat baca artikel di awal ya Wendy ya, ada ibu memiliki 3 anak, yang anak pertama didiagnosa Asperger, yang kedua Down syndrome, yang ketiga autisme. Mungkin yang Down syndrome ini orang sering mendengar, tapi antara Asperger dan autism ini bedanya apa? Ya, kalau bedanya sih di kemampuan interaksi sosial ya. Biasa kalau autis itu mereka bicara dengan bahasa yang tidak dipahami orang lain. Kemudian kadang-kadang muncul bahasa dewanya. Secara Bahasa dewa itu maksudnya misalnya kayak tutup, kayak bahasanya tidak dipahami orang lain gitu. Karena mereka kan hidup di dalam dunianya sendiri gitu ya. Nah, sementara kalau Asperger itu mereka bicara bahasa Indonesia bagus. oh berarti secara verbal Secara mereka verbal lancar. mereka bagus, tapi mereka bicara dengan bahasa baku. Ejaannya disempurnakan sekali gitu. Oh, itu masuk ke, ada juga kalau orang berbicara dengan ejaan yang disempurnakan itu masuk ke Belum tentu belum juga. tentu juga. Nah, Enggak, karena saya punya asisten begitu. Omar gitu. Bahasanya sangat-sangat baku. Saya pikir dia Asperger. Sorry, ternyata nggak semua seperti Nggak itu. semua Ya. seperti tapi itu. Omar bahasanya baku sekali. Iya sudah, tidak tuh saja. Kalau kita kan aja gitu, dia saja, sudah gitu, baku. Ini mungkin harus ada yang butuh diklarifikasi. Ada yang menganggap autisme, Asperger itu termasuk gangguan kejiwaan. Itu salah kaprah ya sebenarnya. Sebenarnya di psikologi itu di diagnostik statistik manual memang masuk kategorinya gangguan disorder namanya. Disorder. Juga kan. Namanya disorder itu kan sudah mengarahnya ke kejiwaan. Oh gitu. Iya. Tapi kelompok-kelompokannya yang berbeda. Kalau ini memang ASD ya, Autistic Spectrum Disorder. Oke. Ya, jadi masuknya itu Pervasive Development Disorder. Nah itu kayak Nah. PDD. PDD itu, Developmental ya. disorder. Gangguan perkembangan. Gangguan gangguan perkembangan perkembangan. masuknya. Tapi gangguan perkembangan memang masuk kategori gangguan jiwa juga gitu. Oh gitu. Iya. Oke. Jadi di PDD itu sendiri ada autis, ada Asperger,
Ada Rett syndrome juga, ada Tourette juga, ada juga Down syndrome. Oh jadi ternyata kalau udah Ada juga PD-Dinos. Ya. Nggak bisa dikategoriin kemana-mana, tapi itu masuknya itu PD-Dinos. Oh itu yang Omar PD-Dinos. PD-Dinos katanya itu PD-Dinos itu jadi semuanya diambil sedikit Ya, sedikit not sedikit other sedikit. specified. Ini mungkin akhirnya pemirsa mulai makin terbuka ya. Selama ini kita cuma tabu satu kata autis, tapi ternyata ada lagi turunan, maksudnya Iya. saudara-saudaranya yang Saudaranya lain. banyak. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi. Tapi sebelum Wendy memperlihatkan sebuah foto, Bunda aku cuma mau nanya, cukup dijawab ya atau tidak. Dengan penanganan yang tepat, sebenarnya anak berkebutuhan khusus, terutama anak dengan autism ini bisa hidup mandiri di masyarakat. Ya, sure. Bisa. Oke. Nah kita akan bahas lagi. Tapi Wendy seperti biasa ada sesuatu yang dikasih lihat. Oke, ini dia. Anda memiliki waktu seumur hidup untuk bekerja, namun anak-anak memiliki masa kecil hanya sekali. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi, Bahasana Bahasa. Pemirsa Basa-Basi, di hari Senin ini kita kembali hadir dan kita lagi ngobrolin soal anak berkebutuhan khusus. Dan kali ini memang kita sengaja ngobrolin soal anak dengan autism. Ada Mbak Cindy di sini juga salah satu dari ketiga anaknya memiliki autism atau kita sebenarnya anaknya ngomong apa sih, anak dengan autis atau Anak berkebutuhan anak khusus. berkebutuhan khusus? Karena kalau anak berkebutuhan khusus kan sebenarnya banyak. Jadi kalau misalkan supaya tidak menyinggung perasaan orang tuanya, ketika kita ngomong anak dengan autis atau anak dengan Sekarang sih udah umum ya. udah Kalau umum, itu nggak masalah orang sebenarnya. tuh yang udah menerima ya udahlah. Oh, Ada yang bangga kok. Aku sih nggak kenapa-napa. Biasa aja. Mungkin akan menjadi masalah kalau kita menggunakan kata-kata autis sebagai bahan bercandaan. Betul. Tahu kan Wen yang kadang-kadang tuh sekarang Iya. tuh, Kalau kita sibuk sendiri, nah padahal lagi rame-rame ngeriung gini nih, tiba-tiba semua sibuk main gadget, main handphone, terus tiba-tiba orang bilang, autis banget sih lo, kayak hal seperti itu. betul. Nah terus banyak lah, mungkin yang masyarakat masih belum aware bahwa ya bersyukur kalau memang orang tua yang punya anak dengan kebutuhan khusus fine-fine aja dengan kondisi itu, tapi mungkin pasti akan sangat-sangat miris kan, dalam Benar. artian bukan saatnya lagi menggunakan kata-kata itu sebagai Bercandaan. bahan Bercandaan, setuju nggak sih? Maksudnya Iya. orang mungkin cuman kayak mereka menganggap kayak dasar lo apa gitu ngatainnya, dan mereka menganggap autis ini kayak sebuah yakin kita cuma bercanda, orang dia asik sendiri. Iya sih. Ya sebaiknya sih jangan, kan ada orang-orang tua yang struggling banget ya, maksudnya berjuang gitu dalam keseharian mereka Iya. gitu. Pasti mereka akan sedikit feel offended gitu ya, kayak jadi mendingan dihindari aja sih gitu. Benar, dan banyak kata-kata lain gitu kan yang bisa kita gunakan. Ngapain sih lo asik sendiri? Instead kita menggunakan kemudian langsung bilang, dasar lo autis. Jadi buat pemirsa, please, karena kata-kata itu mungkin terdengar lucu untuk Anda, tapi sangat tidak terdengar lucu ketika Anda memiliki salah satu anggota keluarga yang memang berkebutuhan khusus. Sekarang kita balik lagi ngobrolin soal gejala. gejala. Betul. Ini sebenarnya kalau Mbak Cindy, ada intuisi seorang ibu yang dia sudah melihat ada beberapa gejala, sampai akhirnya kemudian dia browsing dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah gimana caranya biar kita bisa tahu nih dari awal, dari bulan keberapa sebenarnya bisa ketahuan gejalanya seperti apa? Ya, jadi sebenarnya sebelum seseorang ibu memutuskan untuk memiliki anak, dia harus melakukan pemeriksaan dulu. Pemeriksaannya biasanya disebut dengan TORS. Aku ngelakuin pemeriksaan itu kalau nggak salah tokso, rubella. Iya, CMV. Jadi ada beberapa virus yang bisa ketahuan kita positif atau negatif. Iya, betul. Emang itu ada Itu signifikan hubungannya? sekali. Oh gitu. Oh, itu Ya, sangat berpengaruh signifikan sekali. Kalau misalnya dia masuk golongan yang memang sudah terinfeksinya lama, itu nggak apa-apa, aman-aman aja, paling diobati sedikit gitu. Tapi kalau dia baru terinfeksi itu yang harus benar-benar pengobatannya rutin, treatmentnya udah harus intensif. Oke, kalau misalkan kita tanya anak dengan kebutuhan khusus atau autism misalkan terdeteksinya apakah bisa pada saat dia masih di dalam kandungan? Nah, pada saat di dalam kandungan 3 bulan pertama biasanya dokter yang aware terhadap masalah seperti ini dia menganjurkan untuk tes lagi. Tes torch lagi. Tes lagi. Kalau didapati memang terinfeksi virus biasanya sebelum 3 bulan diobati dan pasti sembuh.
Kalau sebelum 3 bulan pertama ketahuan ada infeksi Ya, salah di satu dari semester virus pertama. Pauci ini bisa Iya. sembuh. Bisa sembuh ya. Wow. Tapi setelah 3 bulan itu tidak terlihat ya, tidak terdeteksi ya lolos begitu aja. Kelihatannya pada saat nanti sesudah lahir. Oke. Sebenarnya gejalanya itu seperti apa anak yang Jadi memiliki sesudah autisme? lahir itu dilihat bilirubinnya tinggi apa enggak. Kalau bilirubinnya tinggi Bilirubin kan kan berarti dia kuning. standarnya kan 10 sampai 12 ya. Aha. Kalau udah lebih dari itu udah perlu diwaspadai. Ada sampai 35 baru mencari pertolongan, udah kadung. Anaknya udah CP mau diapain gitu kan. Oke, tunggu sebentar. Ini maksudnya biasa kan anak dengan bilirubin tinggi itu suka sering terjadi Iya. akhirnya harus disinar. Benar. Iya, Anak betul. pertama saya juga gitu, Nah, anak aku bilirubinnya juga. agak tinggi, terus akhirnya di sini. Ya, Kemudian- harusnya begitu sampai dia standar normal. Karena Jadi kalau penanganannya telat akan berpengaruh ke mentalnya dia, cacat Oh, gitu. mental. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah pas lahir itu dia nangis atau enggak? Artinya kalau misalkan nangis masih normal atau Ya, gimana? harusnya nangis dong. Harusnya iya. Iya, Oke, harusnya kalau nangis. skip beberapa detik dia kan kurang oksigen ke otak. berarti kan? ada sesuatu. Ada sesuatu. Oke, Nanti lalu ketika pada saat si anak kan pertama-tama pas lahir itu kan belum bisa mendengar dengan jelas, belum bisa melihat dengan jelas. Tapi begitu dia sudah bisa melihat dan mendengar dengan jelas, kita kasih perangsang, stimulasi Iya. di telinganya gitu ya. Kalau dia nggak merespon, kalau kita lihat dia nggak melihat, itu sudah waspada. Jangan-jangan berarti ada dari sesuatu. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan kalau kita mainannya kayak halo Iya. yang berisik-berisik gitu Iya, harusnya dia harus merespon. nengok, dia harus berespon. Kalau dia tidak merespon kita harus mulai Iya, mulai waspada. waspada. Oke, kemudian semakin besar itu mulai ada yang speech delay, itu Iya. mulai harus waspada. Iya. Katanya aku pernah dengar kalau ada gerakan gestur yang berulang seperti Iya, flapping. Ya, repetitive behavior, ya. Kemudian dia jinjit jalannya. Iya. Ya, betul. Iya ya. Iya. Oke. Tapi sekali lagi biasanya intuisi seorang ibu biasanya ada di situ ya kalau anak kita kenapa-kenapa. Baik. Tapi gini, Wendy, kalau kita kan dari tadi ngomongin gejalanya, bagaimana perasaannya. Tapi tahukah Anda kalau memang anak autisme ini memiliki sebuah keunggulan yang sangat luar biasa? Betul sekali. Kayak Omar tadi contohnya Betul. kan. Mungkin dibandingkan saudara-saudaranya yang lain, dia paling jago di math, terus juga olahraganya kan. Benar. Tapi memang kalau dikomparasi dengan saudara kembarnya pun seperti itu. Anak aku tuh nggak ada yang math-nya dapat 8 ke atas tuh nggak mungkin gitu kalau Syera sama Kiana cuma Omar doang. Cuman Omar doang. Omar doang. Nah itu, jadi biasa anak dengan autisme jika ditangani dengan tepat, mereka akan menemukan potensinya di mana. Saya Betul. akan langsung mengundang ini seorang teman saya sangat luar biasa sekali. Saya kenal dengan ibunya, saya kenal dengan anaknya, dan Anda akan melihat bagaimana dengan proses terapi yang dilakoni oleh sang ibu dengan sangat sabar sampai 19 tahun kemudian membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Kita undang Reno dan Ibu Rini. Selamat datang Reno. Apa kabar? Luar biasa. Ibu apa kabar? Selamat pagi. Hai. Selamat pagi. Reno, kok kamu kembaran sih? Pagi. Terus sini Dan. Sini Dan. Oke. Ih, Reno pakai ikan-ikan nih hari ini. Ini keren, ini batiknya. Oh, itu batik. Iya, betul sekali. Reno kok kompak sih biru-biru sama mama? Ya, biar senada warnanya. Biar senada Ya. warnanya. Biar senada sama mamanya ya, harusnya sepadan warnanya ya. Betul sekali. Reno sayang Mohon mama? maaf, Sangat sayang. Sangat sayang. jangan ngebahas masalah biru-biru kompakan ya. Kenapa? Berarti saya bapaknya dong. Reno, apakah betul dia bapak kamu? Nah, Dari rambut sih sama, kacamata sama. Jangan-jangan ini anak saya. Reno, ya, sekarang sudah kuliah? saya sudah bekerja. Sudah bekerja, luar biasa tuh. Hebat kan? Betul sekali, Om Wendy. Benar. Iya, Coba kasih tahu Om Wendy, kamu bekerja sebagai apa, Reno? Saya bekerja di Akca Center di Bekasi. Kantor pusatnya di kota Surabaya, Jawa Timur. Saya di bagian IT, perpustakaan, dan juga administrasi. Yang IT itu mengurus pendataan terhadap guru dan siswa yang terdaftar secara online di Dinas Pendidikan. Dan itu harus diupdate setiap bulannya. Betul. Nah, kalau perpustakaan itu mendata buku yang tersedia di perpustakaan dan melayani peminjaman buku dan pengembaliannya oleh anak-anak
yang ada di atas dan yang di bawah. Dan yang administrasi itu membantu dalam pembuatan laporan keuangan atau kas kecil. Nah, itu dia. Semua dikerjakan sama Reno. Betul. Iya, betul sekali. Semua dikerjakan dengan Reno. Dan pemirsa, inilah Reno. Ketika Anda bertanya sesuatu, terutama di bidang yang dia kuasai, dia tidak akan cuma memberikan Anda informasi sedikit, tapi dia akan memberikan informasi yang sangat panjang, Ibu Rini ya, betul ya. Tapi sekarang, Reno, aku mau ngobrol sama mama kamu dulu sebentar ya. Iya, baiklah. Oke, ini kan kita sekarang bisa melihat hasilnya 19 tahun kemudian Reno bisa bekerja, bisa berinteraksi. Tapi kalau pemirsa tahu, ini sayang waktu kita nggak cukup kalau tahu bagaimana jatuh bangunnya seorang Ibu Rini dalam mendidik anaknya, sampai beliau harus melepaskan pekerjaannya dan memberikan waktu 1 kali 24 jam untuk Reno. Karena ibu percaya kalau peran seorang ibu itu akan memberikan kemajuan yang sangat besar sekali. Jadi kalau aku tanya, metode apa sih yang ibu berikan kepada Reno sampai sekarang akhirnya Reno bisa, ya bisa dibilang mengejar ketertinggalan yang lain dan kemudian sudah bisa berinteraksi dengan masyarakat bahkan bekerja. Kalau zamannya Reno itu metode yang saya pakai metode LOFAS atau ABA, ya no ya, ABA itu apa no? ABA itu apa sih? Advanced Behavior Applied. Itu adalah metode dengan ketegasan, dengan kehangatan, kehangatan, tanpa kekerasan, Tanpa marah. Atau tanpa jengkel. jengkel, dan Prom. prom itu arahan. Jadi kita mengajarinya juga harus diarahkan Tapi lembut. Tapi dengan lembut. kelembutan dan apresiasi. Jadi nanti dia sudah berhasil, kita kasih Imbalan yang efektif. imbalan yang efektif. Reno sudah paham sekali nampaknya ya. Iya, Tadi ngomong Ibu Rini ada kesulitan nggak sih ketika Reno mulai masuk ke sekolah? Perjuangannya nih Bu Perjuangan. Rini ini. Pastilah ditolak di mana-mana karena zamannya Reno itu anak autis kan bisa dihitung ya. Kita mundur 17 tahun ke atas. Itu istilahnya bersebelahan aja sama anak autis pasti ketakutan. Ada yang berpikiran menular lah, ada yang nggak mau diganggu. Karena kan dia nggak bisa diam ya. Ya apa ya istilahnya ingin taunya besar gitu. Jadi ya memang perjuangan untuk saya. Ya mau nggak mau saya pertama kali pasti minta maaf dulu karena kelakuan anak saya. Ya mungkin bagi saya biasa ya, tapi untuk orang lain kan tiba-tiba megang tangannya kan nggak suka kan. Ya sudah saya kasih pengertian ini autis, ini tidak berbahaya. Bisa diajak bicara itu bisa gitu. Berarti awal-awal memang ada penolakan dari Masyarakat. Iya. Dan sekolah pun ada penolakan awal ketika mau ada beberapa memasukkan. sekolah iya, karena dia merasa nanti takut diprotes dengan ibu-ibu yang lain. Kok anak seperti itu dicampur dengan anak yang normal gitu. Terus sampai akhirnya Ibu Rini bisa meyakinkan pihak sekolah yang mau menerima Reno, bagaimana ceritanya? Ada satu sekolah yang memang Reno sampai selesai, itu ya istilahnya puji Tuhan, dia terima dengan senang hati. Dia memang melihat kemampuan Reno secara akademik, kebetulan dia bagus. Nah, saya sebagai helpernya ya, kalau Sebagai shadow teacher Shadow waktu itu teacher, membantu ya. Reno. selama di kelas, nanti kalau ulangan atau ujian saya keluar. Jadi dia dianggap anak normal. Jadi nilai-nilainya juga nilai normal gitu. Iya, betul. Karena di situ dia bersekolah bersaing dengan anak-anak yang maksudnya tidak memiliki kebutuhan khusus lah seperti itu. Dan ibunya selalu mendampingi sebagai shadow teacher. Ada satu kemampuan dari Reno yang akan kita lihat di sini, seperti tadi kita bilang, anak dengan autisme itu memiliki sebuah kelebihan, termasuk Reno. Silakan Anda sekarang siapin handphone Anda atau kalender Anda. Wah, Reno langsung siapin. Sabar dulu Reno, pemirsa dulu. Silakan siapkan handphone Anda. Di sini Reno bisa tahu pada saat Anda menyebutkan tanggal lahir Anda, tahun depan hari apa Anda berulang tahun, tanpa perlu melihat kalender. Jadi kita akan nanti saksikan bersama-sama ya. Jadi sekarang disiapin dulu aja handphone Anda. Dan sekarang kita punya sebuah foto dulu yang harus Anda lihat berikut ini. Anak-anak adalah sumber yang sangat berharga dari dunia ini. Dan mereka adalah harapan terbaik untuk masa depan. John F. Kennedy. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi Bahasana Bahas ini.
Pemirsa, ketika Anda memiliki anak berkebutuhan khusus, tentu saja harus ada treatment yang berbeda, terutama terapi-terapi yang harus dijalankan oleh mereka. Tapi di luar itu, Ibu Rini, Mbak Cindy, dua narasumber saya di sini berpendapat peran orang tua, peran ibu, peran keluarga itu sangat dibutuhkan. Sangat besar peran mereka terhadap perkembangan anak berkebutuhan khusus ini. Kalau dari skala 1% sampai 100%, peran keluarga, peran seorang ibu untuk kemajuan anak dengan autisme ini berapa persen? 100%. 100%. Walaupun udah ada terapi-terapi, tetap peran orang tua harus 100%. Iya, karena seorang ibu itu mendidik, terutama mendidik anak autis itu dengan hati. Itu yang tidak bisa didapatkan di tempat-tempat terapi ya? Tidak bisa. Apa yang Ibu rasakan karena sekarang akhirnya Ibu Rini mendedikasikan waktunya juga terjun sebagai pengajar untuk anak-anak autisme. Iya. Apa yang Ibu rasakan ketika Ibu terjun menjadi pengajar, berusaha untuk mendidik mereka, sama ketika Ibu melihat ada intervensi orang tua di situ yang banyak, terlihat perbedaan perkembangannya signifikan? Iya, kalau benar-benar seorang ibu yang mau terjun, perkembangannya lebih bagus dan lebih cepat daripada ibu yang cuek, yang istilahnya diserahin selama di sekolah, terus di rumah tidak diteruskan gitu. Oke, nah kalau misalkan ngomongin soal ibu sudah pasti ya, namanya pasti mengurusi anak. Nah, kalau misalkan ditambah lagi, misalkan ayahnya juga lebih banyak meluangkan waktu menemani sang ibu untuk membantu tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus. Tentu itu jauh akan lebih lebih baik cepat ya. atau bagaimana? Lebih cepat dan menurut saya serumah itu harus mendukungnya. Itu yang akan dilakukan lebih cepat oleh Mbak Cindy ya. Iya. Jadi kadang-kadang gini ya, kadang-kadang mungkin karena orang Indonesia itu jarang ngobrol satu sama lain. Jadi memang sangat penting ya ketika memang ada salah satu saudara atau adiknya yang memiliki kebutuhan khusus untuk seperti yang Mbak Cindy lakukan. Dikasih tahu ini loh yang terjadi sama saudara kamu A, B, C, D, E. Itu sangat membantu ya. Iya. Ketika aku nggak ada di rumah kan, kalau aku kan memang aku masih bekerja gitu. Jadi kadang-kadang dia di rumah tuh main sama kakak-kakaknya gitu. Jadi kalau aku pulang tuh Syaira biasanya cerita, "Ma, tadi aku sama Omar gini loh, ngapain gitu." Jadi mereka berduaan main gitu. Kayak gitu kadang-kadang. Kebetulan kakaknya sih udah 14 tahun juga ya. Jadi lebih enak lah gitu. Udah bisa diajak berbicara, udah bisa diajak kerjasama kayak gitu. Terus ada nenek kakeknya juga, Omar gitu. Jadi dia selalu surrounded sama keluarga gitu. Dan ketika mungkin ya Wendy, ketika keluarga terinfo atas kondisi anaknya, jadi tenggang rasa dan kita juga tahu bagaimana harus memperlakukan mereka seperti itu. Baik, sekarang waktunya kita bermain. Ya. Coba Wendy, silakan disiapkan handphone kamu. Wendy dulu dapat giliran. Wendy ulang tahunnya tanggal 8 kamu Mei. tanggal berapa? 8 Mei. Kamu masih ingat ya? Iya. 8 Mei 1979. 79. Itu hari Minggu. 8 Mei 1979 hari Minggu. Kalau ulang tahun ini hari Ini Jumat. Tahun depan, kalau tahun ini hari Jumat, tahun depan hari bener. tahun Bener. depan itu hari Minggu. tahun depan hari Minggu, bener nggak? 2 tahun lagi hari Senin. Bapak, coba Reno sebelum Betul, ke situ, betul, Wendy. betul. Iya, ngecek. bener. Bener. Iya. tahun ini hari Jumat, tahun depan hari Minggu. Ih bener. Bener. Bener Kasih itu. tepuk tangan dong. Tes yang lain. Sini, Mbak Cindy. Kapan ulang tahunnya? 18 Desember 1978. Iya, benar. Itu hari Minggu. Hari Minggu hari tahun- Senin. hari Senin tahun berapa? Tahun 78. Bukan, tahun ini Tahun maksudnya. ini. Tahun 78 itu hari Senin. Oh, Tahun pas tahun 78. Pas tahun Iya, 78 bener. itu hari Senin. Kalau hitungan tahun orang Jawa ini- Senin Pahing, Bo. tahun ini hari Minggu. Tahun ini hari Sabtu. Tahun ini hari Jumat. Oh, tahun ini hari Jumat. Tahun depan hari Minggu. cek. Tahun depan hari Minggu. 2 tahunnya lagi hari Senin. Waduh. Sama dengan tahun 78, 2 tahunnya lagi. Oh, gitu ya. Wow. Bunda Lucy. Bunda Lucy Tanggal berapa? 27 Agustus 1974 hari Selasa. Tahun ini Bentar. hari hari Selasa ya? tahun ini hari Kamis. Tahun depan hari Sabtu. 2 tahunnya lagi hari Minggu. Oke, pemirsa udah ngecek di kalender Anda masing-masing ya. 7 Agustus. Kok bener semua? Maaf Bunda Lucy, coba pandangan dari seorang expert ya. Ini dia kerjanya ngafalin kalender atau gimana? Kok dia bisa mikir cepet banget? Dia seneng ngitung soalnya tadi udah ngobrol.
Jadi senang ngitung mundur. Kalau kita kan ngitung maju, dia ngitungnya mundur. Oh, jadi memang kalau Jadi kalau memang dia terbiasa untuk hitung itu, kemampuan otaknya itu melebihi kemampuan kalkulator. oh gitu, oke sih. Jadi ternyata ketika kita sudah bisa menemukan apa potensi mereka, kita bisa kembangkan dan bisa menjadi Iya. sesuatu yang luar biasa di situ ya. Iya, iya. Oke, nanti kita bakal balik lagi pemirsa, dan kalau Anda ingin tahu sebenarnya ketika memang anaknya sudah memiliki kebutuhan khusus, terapi apa yang harus diberikan, apa yang harus kita lakukan, dan kita juga sebagai masyarakat bagaimana kita harus berlaku kepada mereka seperti apa. Nanti kita akan bahas semuanya, jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi, bahas sana bahas ini. Oke, kalau gitu langsung saja nih. Lagi-lagi keterbatasan waktu ya. Bunda Lucy, kita ngomongin dulu, ini katanya ada metode terbaru sebenarnya untuk menangani anak berkebutuhan khusus, khususnya dengan autism. Ya, kalau di tempat saya biasanya kita pakai metodenya kiblatnya whole brain method. Jadi pakai brain gym. Jadi walaupun dia pakai ABA, SI, okupasi dan yang lain-lainnya tetap diselipin brain gym. Karena di brain gym ini dia kan stimulasi otak ya, membuat hal itu lebih permanen dan lebih cepat perubahannya. Dan peran orang tua sangat penting. Banget, iya. Banget. Jadi jangan 1000%. Jadi jangan diserahin lagi ke mbak dan Betul, segala macamnya, nggak memang boleh. harus orang tua. Karena yang mereka turun. kan terapi dari 24 jam, dari bangun tidur sampai mau tidur dia terapi terus. Oke, ini singkat. Oke, yang harus dilakukan jika memiliki anak berkebutuhan khusus. 1, tidak boleh malu. Tidak boleh malu. Malu. 2, harus diajarkan sendiri. Langsung turun tangan orang turun tuanya. tangan dengan bantuan pakar-pakar autis. Dietnya harus ketat. Dietnya harus ketat. Belajarnya secara konsisten, teratur, dan harus banyak bersosialisasi. Oke, mudah-mudahan dari talk show kita hari ini Anda bisa mendapatkan sebuah manfaat. Kita ketemu lagi besok, pastinya cuma di Basa Basi, bahas sana bahas ini. Bye-bye.